Kita setting mikrotiknya dulu sesuai dengan kita kemarin. Ya, port 1 IP-nya berarti sama dengan ini ya, atau satu jaringan dengan ini. Kemudian nanti yang lain pakai 172.17. nomor cabang, terus nanti dibagi lagi. Kemudian kalau ke kantor pusat pakai 0.200 plus nomor cabang. Oke, pelan-pelan kita mulai. Ya, pertama silakan nanti diperhatikan, perlu dicatat langkah-langkahnya. Kalau sudah punya berarti ya dilengkapi, mana yang belum ada, mana yang sudah dilengkapi. Ya, karena sekali lagi targetnya kalian setiap siswa harus bisa sendiri. Ya, tidak dengan temannya, sendiri. Berarti untuk sementara saat ini andalan kalian ya catatan kalian. Meskipun nanti ketika ujian uji kompetensi itu ya tidak boleh membawa catatan apapun. Ini yang pertama kita coba cek dulu port 2 berarti ke PC 1 berarti laptop saya. Kemudian port 1 ini saya tancapkan ke internet di lab sini, tancapkan ke sini. Oke, dicek dulu pertama apa interface-nya. Oke, sudah masuk. Cirinya masuk bagaimana? Running gitu. Ether 1 running, Ether 2 juga running. Ether 2 nanti ke laptop ini, Ether 1 ke internet. Ini kalau mau diatur ya silakan diatur. Cara ngaturnya seperti ini biar kelihatan semua. Kalau mau diatur silakan diatur. Kemudian WLAN-nya karena nanti kita pakai access point, berarti WLAN-nya nggak perlu aktif ya, di disable aja. Cara disable-nya bagaimana? Tanda silang disable, enable-nya pakai tanda centang. Yes. Sekarang kita beri nama saja dulu, Ether 1 ini biasakan nanti tidak bingung. Internet ya kan, Ether 1 internet. Ether 2 ini PC 1. Nah, untuk PC 1 atau lokal 1. Dia lokal 1, nanti ada lokal 2. Apply, oke. Kemudian yang Ether 3 nanti untuk mana? Sesuai dengan gambar. Ke lokal 2. Ya, ini ditulis Ether 3 nanti ke lokal 2. Kemudian Ether 4 untuk kemana? Test point apply, oke. Nah, ini yang pertama, biasakan seperti ini dulu sehingga nanti kita tidak bingung. Sudah. Kemudian atur IP-nya dulu. Yang berikutnya atur IP-nya dulu. Yang pasti aja dulu. Yang pasti adalah ini. Router yang terkoneksi ke kantor pusat menggunakan IP address 192.168.200 plus nomor cabang, ya kan, garis miring 24. Tambahkan IP untuk internet gitu. IP-nya berapa? 192.168.200 plus saya misalkan cabang ke 10. 210 kok 10 nanti kamu pakai ya. Cabang ke 0 saja. Cabang ke 0 berarti 200 gitu. Nanti jangan dipakai. Kamu berarti mulai dari cabang 1 201, cabang 2 202. Garis miring 24. Apply. Oke. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Tadi setelah interface, kemudian IP address. Kalau seperti ini langsung dicek. Ya, dicek apanya? Ya konektivitasnya.
karena kabel ke internet sudah nyambung gitu. Berarti kita bisa ngecek yang mana? Ngecek yang ini. Antara port 1 ke gateway ini itu harus nyambung. Karena port 1 sudah di setting IP-nya, gateway-nya sudah ada. Kita ceknya pakai apa? Terminal di sini kemana? 192.168.0.50 terus nyambung. Itu dok. Nah, sampai sini saja tidak nyambung, berarti ada masalah. Masalah segera diselesaikan. Jangan ditumpuk-tumpuk. Lah ini aja tidak nyambung, internet bakal tidak nyambung, jelas tidak bakal nyambung. Paham ya? Lah ini wis nyambung, ya berarti aman. Langkah kita baru berapa langkah tadi? 2 langkah, yaitu interface, IP address, yang untuk internet, tok, ya kan? Selesai. Dicek ping ke router, bisa, sudah selesai. Nah ini tidak nyambung, ya berarti ada yang salah. Yang salahnya di mana? Ya jadi IP-mu di sini salah, settingannya konflik dengan temennya pakai 200, sana juga pakai 200, berarti konflik, tidak nyambung. Mungkin kabelnya dicek lagi pakai LAN tester, nyambung apa enggak? Wes. Nah, 2 langkah. Ini harus dicek dulu. Langkah berikutnya, kita pengen ini connect internet dulu. Loh Pak, ini sudah connect. Nah, ini baru connect gateway-nya saja. Baru connect kantor pusat tok. Belum connect ke internet. Ya, belum connect ke internet. Kita baru connect ke antara port 1 ke kantor pusat tok. Gateway kantor pusat. Wis ngono tok. Ke internetnya sudah apa belum? Belum. Buktinya ya kita coba ping 8888 no root to host. Tidak bisa. Terus apa saja yang perlu disetting? Apa saja kemarin? IP, firewall. Terus, nah, tambahkan SSD NAT, out interface-nya, header 1, actionnya, masquerade. Sudah? Apply, oke. Sudah bisa seperti ini? Coba cek. Loh, nggak bisa. Apa lagi? Oke, NAT sudah 3 langkah. Apalagi? Nah, IP root. Sing nggak perlu ditutup ya. Nggak perlu di setting. Berarti tadi nambahkan masquerade, nambahkan src NAT, nggak perlu ditutup aja. Kita pindah ke IP root. Langkah keempat ini ditambahkan destination-nya 0000, gateway-nya 192.168.0.250. Play reachable. Oke. Coba dites lagi. Oke, nyambung. 4 langkah sudah nyambung 888. Ya, 4 langkah sudah nyambung 888. Apakah ini sudah kurang internet? Sudah. Coba ping. Ini sudah ping 3 kali 250, ping gateway-nya, ping 88 internet sama ping 3. Nah, ternyata tidak bisa. Kenapa ini? Kenapa ini? Nah, DNS-nya belum disetting. Kita sudah 4 langkah, sekarang langkah kelima. Langkah kelima, IP DNS. Oh, DNS-nya masih kosong. Kita isinya berapa? 102.34.1.10, kemudian
tambah lagi 202 134 0.105. Apakah cuma 2 tok? Ya boleh 2 tok, 1 tok juga bisa, atau 4, 5, 6, 10 juga bisa. Saya tambahkan 8888, itu juga termasuk DNS, atau 888 4 juga DNS, atau tambahkan lagi 1.1.1.1. Itu semua DNS ya, semuanya DNS. Jadi nanti kalau ini gagal, dia akan cari di sini. Kalau 1, 2 gagal, akan cari di sini. Gagal lagi, cari sini. Gagal lagi, cari sini. 4 cadangan. Ini DNS. Boleh pakai minimal 1 atau 2 boleh. Kemudian di allow remote request. Kemudian apply. Oke. 5 langkah. Google.com. Oke, bisa. Udah toh, selesai toh. Di sini ada tanya kan? Gampang toh? Cukup 5 langkah. Ada berapa menit tadi? Ada berapa menit tadi? Tidak ada. Tidak ada 15 menit. 5 menit selesai. Sudah connect internet. Paling enggak routermu sudah connect internet. PC 2 belum. Access point belum. PC 1, 2 belum. Ya kan? Tapi routermu sudah connect internet. Berarti sudah aman. Tinggal mendistribusikan internet ini ke PC, ke access point, sebagainya. Tapi posisi sekarang routermu sudah connect internet. Dari sini ada yang tanya kan? Cukup 5 langkah tadi. 1 interface, 2 address, address pun hanya 1 tok. Kemudian nanti tadi firewall, DNS sama routes. Sudah connect internet. Saatnya jam kedua. It's time to begin the second lesson. Sudah connect internet. Oke, sekarang kita lanjut. Kita cek dulu soalnya. Nah, soalnya kita dikasih IP 172.17 titik nomor cabang titik 024. Tetapi ini nanti akan dibagi menjadi berapa subnetwork? Dibagi berapa subnetwork? Subnetwork yang pertama adalah port 2 dengan PC 1. Subnetwork yang kedua adalah port 3 dengan PC 2. Subnetwork yang ketiga adalah port 4 dengan access point. Berarti kita minimal butuh 3 subnetwork. Kira-kira berarti garis miringnya garis miring berapa? 24 toh. 25 berarti 2, 26 berarti 4 gitu. Garis miring 26. Oke, kita bikin IP-nya. Ini enggak perlu ditutup saja. Kita pakai IP address tok. Ini juga enggak perlu ditutup saja. Kita tinggal IP address tok. Tambahkan 172.17. Karena saya cabang ke 0, berarti titik 0 titik. Nah, yang pertama itu nanti untuk PC atau lokal 1. Lokal 1 0.1. Garis miring 26. Apply. Kita lihat ringnya berapa? Oh, ringnya 172.17.0.0 sampai 17.063. 63 berarti 64 itu dari network, ya kan? 64 dari network berikutnya. 65 bisa digunakan untuk jaringan berikutnya. Gitu, untuk IP jaringan pertama. Oke, lokal 1 selesai. Sekarang copy saja, Ctrl C. Oke. Nah, internet sudah, lokal 1 sudah, sekarang lokal 2. Lokal 2, IP-nya mirip. Ini berapa? 4 network berikutnya, berarti IP pertama 6. Apply. Nah, dicek lagi.
127 ya toh. 64 sampai 127. 128 jadi network berikutnya. IP pertama 129. Oke. Toh. Tapi oke. Ditambah lagi untuk yang port Ethernet 4 access point. Nanti pakai 129. Apply. Oke, sudah. Jadi udah toh? Selesai. Nih, ini langkah ke-6. Gitu. 6 langkah. Langkah ke-6. Sekarang kita setting apa dulu? Ini laptopnya biar connect internet, gitu. Laptopnya biar connect internet. Langkah ke-7. Langkah ke-7. Berarti carane nah. Langkah ke-7. Properties. Di sini saya pakai 172 berapa tadi? Ini toh, berarti saya titik 2 ya, titik 2 cukup. 172.17.0.2. Terus bawahnya ini berapa berarti? 255 192. Terus ini default gateway-nya berarti IP-nya ini. Default gateway ini IP-nya ini 0.1. Jadi default gateway 1.2.17.0. Yang bawah boleh disamakan 202 134 110 202 134 0155. Apply. Oke. Dicek. Pakai CMD. Iso ora. Nah, dicek pakai CMD. IP-nya ini tadi kan coba ping gateway-nya. Cara ngeping pertama itu ya ping gateway-nya dulu. Status ping gateway-nya saja. Gateway-nya PC ini adalah ini. Ya, 1701. Ya ping 172 17.0. Oke, nyambung. Kemudian ping nyambung, coba ping 192.168.0.250 gateway pusat. Nah, gateway lokal, gateway kantor cabang sudah bisa. Sekarang gateway pusat 250 sesuai dengan gambarmu ini. Gateway lokal PC 1 ke port 2 sudah bisa nyambung. Sekarang PC 1 nyoba ke 250. Kemudian oke, nyambung. Kemudian sudah ping 888. Ping internet yang IP. Di internet bisa. Ping sudah bisa semua, ping ke google.com. Sudah selesai. Kunci 2 connect internet. 7 langkah. Selesai. 7 langkah. Masih ingat langkahnya apa saja tadi? Interface, IP address, terus firewall, DNS, apa? Routes, kemudian IP, IP PC. Sudah jadi 7 langkah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kita lanjutkan.
Karena di sini saya tidak punya PC 2, PC 2 caranya sama dengan PC 1, tinggal setting IP address PC 2, ya toh? Tinggal setting IP address di PC 2, selesai. Sekarang access point. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Sekarang access point. Access point itu perlu kita beri DHCP biar HP kita kalau connect access point langsung dapat IP, gitu. Berarti perlu kita beri DHCP server. Di mana? Di router. Paham? DHCP servernya kita kasih di router. IP DHCP server. Kita perlu tambahkan di sini. Meskipun access point-nya belum kita setting, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kemarin kalian sudah hotspot ya? Sudah hotspot. Oke. Kalau pakai hotspot berarti tidak perlu DHCP server. Karena nanti ketika setting hotspot sudah langsung jadi otomatis DHCP server. Oke, berarti sekarang saya contohkan aja langsung hotspot. Nah, berarti bagaimana? Hotspotnya kita setting tidak di WLAN tetapi di apa? Di mana berarti? Tidak di WLAN tapi di Ether 4. Hotspotnya nanti di Ether 4. Cara setting hotspotnya ya sama seperti biasa. Contoh, hotspot setup yang biasanya kamu di WLAN dipindah ke Ether 4. Ether 4 sudah kita setting IP address-nya. Oke, next. Mas Kulit centang, next. Ring IP-nya nanti silakan disesuaikan. Saya pengennya cuma 10 saja. Berarti mulai dari 30 sampai 40. Contoh. Atau misalkan 20, berarti 30 sampai 50. Aja. Contoh ini. Kemudian next. Sertifikatnya enggak usah. SMTP server juga enggak usah. DNS server kalau DNS-nya sudah diisi, ya sudah otomatis. Kemudian next. DNS name-nya kita kasih saja terserah. Misalkan kc. Ini kc berapa? kc2.net. Next. Karena belum punya user, biasanya suruh kasih nama user. Misalkan admin, passwordnya admin. User hotspot, next, sukses. Kita belum nyeting itu toh, belum nyeting access point, tapi bisa dicoba. Nah, bisa dicoba. Biasanya kalau ada settingan tambahannya itu ini di profile kc2.net ini muncul karena tadi server, sekarang server profile, di double klik, di login, cookiesnya dihilangkan. Ya, cookiesnya dihilangkan. Nggak usah pakai cookies. Biar nanti kalau putus nyambung. Kalau putus dia nyambung. Jadi saya ulangi, tambahan settingannya yang mungkin belum pernah kalian lakukan itu di server profile hsproof 1 sama seperti ini. hsproof 1 profilnya hsproof 1. Kemudian server profilnya ini, cookiesnya dihilangkan sehingga nanti loginnya dia cuma pakai http chap apply. Oke. Maksudnya nanti kalau ada orang connect sudah login kemudian dia putus kemudian nyambung lagi, dia harus login lagi. Lek pakai cookies dia ndak perlu login lagi. Kelemahannya kalau ndak perlu login lagi, nanti usermu habis karena wonge wis mulih tapi akunnya nggak bisa digunakan oleh orang lain. Tapi kalau putus nggak pakai cookies, orangnya mulih putus, dia akan dihapus sehingga akunnya bisa digunakan oleh orang lain. Itu bedanya seperti itu.
Ini contohnya sehingga jadi nanti lebih hemat ya. Ini sudah. Sekarang nyobanya bagaimana? Wong akses poinnya belum disetting. Nah, gampang saja. Ini saya exit dulu. Saya keluar. Kemudian ini saya close. Saya perlihatkan di mana. Nah, saya perlihatkan di sini. Ini tadi kan settingannya manual ya dong. Ini tadi settingannya manual loh. Settingannya manual. Oke. Sekarang ini tak lepas. Port 2 tak lepas. Tak masukkan yang hotspotnya di port 4. Kemudian kembali ke laptop. Yang ininya saya bikin automatic. Karena IP-nya jelas sudah tidak sama ya toh. Karena kita sudah pindah port toh. Berarti IP-nya nggak cocok lagi dengan ini toh. Ya kan? Karena sudah pindah port. Ini settingan untuk port 2. Sekarang port 4 berarti settingnya nggak cocok. Kebetulan port 4 itu hotspot berarti nanti dapat IP otomatis. Ya berarti tak otomatis saja nanti biar dapat IP. Lihat ini nanti dapat IP berapa. Nah sudah dapat toh network, dicek double klik dapat IP-nya berapa, details 041449 dapat IP otomatis ya kan. Tapi sekarang apakah ini connect internet? Kita cek apakah ini connect internet. Buka apa? Tidak bisa. YouTube tidak bisa. Belum bisa. Enggak lagi. Siakat tidak bisa. Caranya bisa biar bisa bagaimana? Tadi 2 dot tadi 2 dot usernya apa? Ini passwordnya sudah. Ini buka YouTube sudah bisa. Oke, berarti hotspot sudah bisa. Hotspot sudah bisa meskipun lewat kabel. Jadi kalau di Mikrotik yang namanya hotspot itu internet yang login ini namanya hotspot. Ya, tidak selalu harus pakai WiFi. Nah, sekarang kita sambungkan hotspotnya Mikrotik dengan akses point. Dari sini ada pertanyaan. Berarti kita nanti tadi sudah langkah ke 8, ya toh? Langkah ke-8 adalah setting apa namanya tadi? Hotspot. Ada pertanyaan sampai sini? Langkah ke-8. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita masuk ke sini. Kalian perhatikan langkah-langkahnya ya. Kita perhatikan langkah-langkahnya. Jadi kabel ini Mikrotik kalau sudah disetting, ya sudah tersimpan. Meskipun kabel kita lepas, mikrotiknya mati, tetap tersimpan, tidak masalah. Nah sekarang kan kita proses untuk men-setting. Jadi kabel pindah-pindah juga tidak masalah. Contohnya tadi dari port 2, saya pengen ngecek port 4-nya, pindah aja. Loh Pak, nanti gimana settingnya? Ya dirubah dulu di laptopnya, settingan IP-nya tok paling. Nanti dikembalikan lagi bisa, tidak masalah. IP-nya dirubah lagi. Sehingga kamu punya bayangan, tahu IP port 4 berapa, IP port 3 berapa, IP port 2 berapa. Makanya tak suruh nyatet. Tidak hanya di Winbox, Winbox menutup, kamu bingung, ya kan? Tidak hanya di Winbox. Lah apa ya silakan di apa, kalau tidak apa ya dicatat. Iki mau IP ini piro, iki ini piro. Itu dicatat. Nah, memang tidak bisa hafal kan.
Sekarang kita setting apa namanya, access point. Access pointnya kita pakai TP-Link. Cara resetnya di dekatnya sini ada tombol reset, gitu. Cara resetnya ditekan aja yang lama, nanti lampunya berubah. Tekan 1 2 3 tekan. 1 2 3 tekan. Dilihat perubahan lampunya, nanti lampunya berubah mestinya. Paling enggak ada nyala semua kalau salah. Ini tak tekan terus, tak tahan, tekan terus ini. Udah nyala. Oke, tak lepas. Oh, itu nyala. Belum tak lepas ini. Belum tak lepas, masih tak tahan. Oke, tak lepas. Guys, ditunggu. Kalau ini tidak perlu pakai alat kabel untuk mereset, sudah ada tombolnya, tinggal ditekan lama. Ya, booting lagi, tinggalkan. Kemudian yang belakang, kalau tipe ini ada dua jenis colokan, yang warnanya biru sama yang warnanya oranye. Kalian nanti nancapkan di mana? Settingan yang paling gampang, nancapkan di oranye. Kalau settingan rumit, ditancapkan di biru. Karena biru sama oranye itu tidak nyambung. Ya, biru sama oranye ini koyok, dua alat yang berbeda. Sehingga biru nanti punya IP sendiri, oranye punya IP sendiri. Tapi kalau semua oranye itu nyambung. Oranye kan ada berapa port ini? Ada 4 port gitu. Ini semuanya nyambung. Sesama oranye nyambung, tapi sesama biru sama oranye enggak. Jadi di sini ada hub kecil, untuk ngaruh hub biasa, hub kecil tapi cuma 4 port. Bisa nancap di sini sama saja. Contoh. Nah, ini sudah saya reset. Ya, sudah saya reset. Sudah selesai booting. Sekarang pakai ini aja. Kita manfaatkan tes hotspot sudah bisa, gitu. Sekarang kita butuh nyeting ini. Mikrotik lupakan dulu. Mikrotiknya dilupakan dulu. Karena wis mari, wis beres. Sudah hotspot sudah bisa. Pakai PC1, PC2 juga sudah bisa. Laptop saya sebagai PC1 tak tancapkan pakai kabel di port yang oranye. Settingannya IP tadi apa? Settingannya otomatis. Dapat IP berapa? Double klik. Dapat IP berapa? Begitu tak tancapkan di apa namanya access point. Oh, ternyata saya dapat IP 192.168.0.100. Default gateway-nya 0.1. Oke, ini kuncinya. Nah, ini kuncinya. DHCP servernya 0.1. DNS servernya juga 0.1. Kita buka di web browser. 192.0.1. Login TP-Link. Nyetingnya pakai browser. Ya. Paham sampai sini? Nyetingnya pakai browser. Passwordnya karena sudah kita reset, berarti passwordnya nin. Oke. Settingan access point. Ini langkah ke-9, nyeting access point. Nah, nyeting access point apa saja yang perlu disetting? Pertama, operation mode. Ada 3 pilihan. Kira-kira kita pilih yang mana? Access point. Yang gampang saja. Kalau wireless router itu berarti kita mengaktifkan yang biru. Mengaktifkan port yang biru, kita pilih yang wireless router. Nanti kita nggak usah setting yang ribet-ribet, pakai yang port orange saja. Itu berarti access point. Access point. Save. Oke. Reboot. Apa restart? Ya restart. Tunggu saja.
Lah ndak kanten Pak, saya ndak kanten iki 16 17 wis suwi men. Di refresh ndak apa-apa. Nah, di refresh. Ya ora kanten ya. Bisa banget udah cepet. Wah, ternyata sudah. Ya kan? Loh, menunya kan tinggal sedikit. Ya kan? Tadi kayaknya puas aja sampai bawah toh. Nah, karena kita pilih akses point, menunya jadi simple. Operation mode kembali lagi sudah akses point. Sekarang network. Networknya ada LAN. Ya. LAN-nya di sini kita ganti, bukan smart IP atau DHCP bukan, tapi kita pilih static. LAN setting itu apa toh? Ini kita ngasih IP address access point-nya. Contoh, gambari. Nah, IP address access point ini loh. Kan IP address-nya port 4 tadi berapa? Berapa tadi? Port 4. 172.1.0.129 ya toh. Berarti akses poinnya betulnya bro 0.130 garis miring 26. Iya, kita masukkan di situ. Kita setting static ini 172 17 0.130. Subnet masnya berapa? 19. Ini adalah IP-nya access point. Simpan. Oke. Tuh reboot nih. Ya ditunggu aja. Ini langkah ke-9, setting access point. Nah, setting access point tadi sudah kita 2 langkah itu. Yang pertama operation mode itu. Yang kedua network atau IP address-nya access point. Nunggu saja. Langkah yang kedua ini rebootnya sebenarnya tidak bisa terlalu ditunggu. Karena apa? Ini apa? IP-nya kan sudah berubah, ya kan? Berarti IP ini tidak akan bisa diakses lagi. Termasuk ini sini kita status details. Lah, IP-nya sudah berubah. Nah, gateway-nya sudah berubah. Gateway-nya 130. Oke, kita masukkan 172 17 0.130. Oke, kita kembali. Nah, operasi mode sudah, network sudah, IP-nya sudah ini. Nanti dimasukkan di gambar, jangan lupa ini berapa, ini berapa, ini berapa, IP-nya dimasukkan di gambar biar tidak lupa. Biar tidak lupa. Access point sudah dapat IP dan sekarang kita sudah kembali lagi ke settingannya access point. Nah, tadi sempat putus karena ganti IP, sekarang kita sudah kembali lagi. Langkah kedua setting access point sudah selesai. Kemudian berikutnya diurut ya, konfigurasi iki wireless. Nah, wireless-nya ada enable disable, kita pilih enable. Jenengnya apa? Jenengnya misalnya apa? Biorka. Kemudian channelnya biarkan aja auto, channel width auto. Channelnya ini yang perlu diatur ya, channelnya perlu diatur. Kelas ini ya nanti punya akses point sendiri, kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 12 gitu. Channelnya pilih sesuai kelompoknya. Tujuannya apa? Biar tidak interferensi ya.
dia tidak interferensi. Lek podo channel siji ini kabeh gelut nih gini kok ya, sinyalnya gelut di sini. Tapi kalau channelnya dipisah-pisahkan lebih aman, nanti kecepatan wirelessmu lebih aman. Nanti kelompoknya 1 sampai 12 saya pakai nomor 13 saja. Enable SSID. Enable SSID berarti nanti ini terlihat di HP-mu, terlihat kata-kata ini atau nama WiFi ini di HP-mu terlihat. Kalau tidak di enable, apakah nanti mati, Pak? Bukan mati, tapi tidak terlihat. Berarti nanti di HP-mu kamu harus masukkan manual. Namanya seperti ini persis. Itu untuk keamanan. Jadi awakmu misalkan di rumah kok awakmu punya WiFi dan merasa WiFi-mu kok aman dicolong kancamu, tonggomu, sembunyikan. Ya, dikasih nama apa unik, dicatat, sembunyikan. Sehingga nanti kalau kamu pengen connect, itu kamu harus masukkan namanya. Nah, yang tahu kan cuma kamu. Di tetanggamu tidak akan muncul WiFi-nya. Itu salah satu contoh keamanan yang bisa kamu lakukan. Nah, kalau ini untuk latihan ya udah dimunculkan aja los gini. Nah, kain-kainan ya rapopo ya. Save. Itu salah satu cara pengamanan. Di SMK Sore juga ada beberapa yang disembunyikan. Nah, tapi tidak banyak, paling hanya 1 sama 2 saja. Tidak banyak. Karena sudah mencukupi, ngapain disembunyikan. Tapi masih ada yang disembunyikan cuma 1 atau 2 ingat saya. Itu sudah kita simpan. Kalau sudah munyer-munyer ini hilang, ini berarti sudah. Saja cek kening HP, enek opora. Kalau sudah tahap ini, berarti tahap ketiga di setting ini, berarti di sini sudah muncul. Biar kahura enek enggak? Wah, ada. Ya kan? Ada. Oke, nggak usah connect sih, carry aja. Belum ada apa-apanya. Sudah, langkah ketiga sudah. Kemudian kalau tadi wireless itu kan masuknya ke basic setting. Sekarang di bawahnya ada WPS. WPS itu gimana? WPS itu tingkat keamanan. Suruh masukkan. Jadi nanti kalau mau login biasanya suruh masukkan ini. Dan ini tidak usah saja, di disable. Jadi WPS-nya di disable. Oke, sudah disable. Oke, sekarang WPS selesai. Kemudian wireless security, password WiFi-mu. Iyo, angamen. Nah, ini terserah mau biasanya WPA 2 PSK. Ini enggak usah AS, tetap AS. Kemudian di sini diganti minimal nanti 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tapi kalau kamu nyeting beneran ngerjak newaane bosmu atau kamu masang WiFi di rumah-rumah, kamu kerja, ya passwordnya aja sampai 1 sampai 8 ya. Nah, nanti kena dibobol malah karuan. Bikin password, tanya pelanggarnya, Bu Pak passwordnya pengennya apa? Tanya. Jangan kamu yang memberikan. Nanti mereka lupa WA kamu. Lupa WA nih. Kamu malah dibebani. Tanya mereka pengennya passwordnya apa. Ini sebagai contoh 1 sampai 8 aja. Kalau sudah, simpan. 1 2 3 4 5. 5 langkah. Simpan sudah selesai. Kemudian mic filtering enggak usah, advance enggak usah, transport monitor enggak usah. Langsung ke DHCP. Langkah ke-6. DHCP-nya di sini enable, ya toh. Ini DHCP-nya siapa? DHCP-nya access point. Padahal tadi DHCP kita sudah disetting di MikroTik, ya toh. Berarti di access point tidak perlu DHCP, alias di disable. Simpan. Sudah. 1 2 3 4 5. 5 selesai.
kalau pengen ganti passwordnya adminnya apa ini settingannya access point yang tadi admin untuk nyeting access point, kalau mau diganti silahkan ya. Biar nanti tetanggamu atau kancamu nggak bisa nyeting apa itu access point ya, nanti tidak bisa masuk ke access point. Ini sudah selesai logout, selesai. Cukup 5 langkah tadi juga, cukup 5 langkah. Kalau sudah selesai bagaimana? Ini dilepas, dimasukkan ke port, dimasukkan ke port 4. Kemudian coba saya cek pakai laptop, wifi nya laptop, saya connect ke mana tadi, Biorka, connect ke Biorka Hura, connect 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah tidak connect wifi, tidak connect kabel, berarti connectnya pakai wireless. Kita coba wirelessnya access point, next. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Habis. Ini cara gantinya di user profile. User profile, misalkan tadi kan saya login pakai admin toh. Admin kan sudah login untuk mana tadi? Untuk sini tapi yang pakai kabel, ya kan? Tadi saya pertama kali login untuk laptop saya tapi yang jalur pakai kabel. Nah, itu saya login pakai admin. Nah, login pakai admin. Nah, ternyata admin itu profilnya adalah default. Maka tak lihat di user profile. User profile ada default. Ternyata share usernya itu tadi cuma 1. Share usernya 1. Berarti kalau sudah dipakai 1 orang, orang lain tidak bisa pakai user itu lagi. Ya. Nah, akhirnya tak tambahi. Tidak 1 tapi jadi 10. Nah, berarti nanti maksimal 10 orang. Nah, ini contohnya teman-teman sudah masuk ini. Nah, ini sih teman-temanmu. Saya tadi cuma pakai 2. Ada lagi yang ditanyakan? Sampai sini berarti sudah selesai. Gateway internet PC 1, PC 2 sudah bisa connect. Wirelessnya pakai eksternal, pakai access point. Hotspotnya juga sudah aktif. Kalau mau nambahkan apa tadi yang belum? Firewall, ya ditambahkan saja. Tambahkan saja seperti nambahkan firewall sebelumnya. Contoh IP firewall, hotspot IP firewall. Biasanya di mana? Layer 7 dulu ya toh. Tambahkan apa tadi? Kan Debian. Master apply. Oke. Kemudian ke filter, tambahkan forward, kemudian interface-nya misalkan yang jalur wireless berarti Ether 4 ya kan. Kemudian advance-nya protokol layer 7 detik dan Debian, action-nya drop. Oke. Nah, berarti harusnya ini tidak bisa diakses. Oke, munyer-munyer. Nah, sudah munyer-munyer berarti tidak bisa diakses. Yang sementara yang siakat bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan siap-siap ambil peralatannya dikerjakan. Jangan lupa dicatat, bikin laporan.